Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berkat rahmat dan karunia-Nya, kita selalu diberikan kesehatan hingga saat ini. Salawat serta salam selalu tercurah untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga senantiasa kita diberikan syafaat kelak di yaumul akhir. Amin ya robbal alamin. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Rektor Universitas Faletehan, Bapak Andiko Nugraha Kusuma SKM MKM beserta jajarannya. Kemudian kepada Bapak Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Bapak Mukhlasin SKM MKM. Selanjutnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri saya. Saya Kety Soraya SPD MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Non-Akademik Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Faletehan. Untuk adik-adik, selamat datang, selamat bergabung pada acara Mabim FKIP Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Universitas Faletehan tahun 2022. Welcome to the campus of Faletehan University. Always stay tuned, safety and healthy. Tentunya ini adalah langkah awal bagi kalian semua memasuki dunia perkuliahan. Baik, sebelum kita lanjut, ada baiknya saya menjelaskan tentang struktur organisasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Fakultas dipimpin oleh seorang dekan, dalam hal ini Bapak Mukhlasin SKM MKM sebagai Dekan FKIP, kemudian saya Kety Soraya SPD MPD sebagai Wakil Dekan Bidang Akademik dan Non-Akademik. Kemudian ada Kabag Akademik dan Non-Akademik, yaitu Bapak Hasanuddin SE. Kemudian ada Kasubag Akademik Non-Akademik yang dijabat oleh Ibu Irawati SE. Kemudian Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan memiliki satu program studi, yaitu S1 Pendidikan Bahasa Inggris yang diketuai oleh seorang kaprodi. Dalam hal ini dijabat oleh Ibu Ratih Ayu Wulandari, SPD MPD. Kemudian ada Sekretaris Prodi Pendidikan Bahasa Inggris yang dijabat oleh Ibu Ulinuha Dahlina, SPD MPD. Baik, biasanya permasalahan yang ada di perkuliahan dan solusinya yaitu satu tentang manajemen waktu atau time management. Kemudian yang kedua adalah homesick dan yang ketiga adalah masalah sosial. Peralihan dari siswa menjadi mahasiswa memerlukan proses adaptasi. Pasalnya belajar di sekolah dengan di perguruan tinggi tentunya sama sekali berbeda. Untuk itulah diperlukan adanya adaptasi. Banyak permasalahan di perguruan tinggi yang Anda temui di sekolah, maksudnya yang tidak Anda temui di sekolah. Namun bagi mahasiswa baru tentunya seperti Anda tidak perlu takut, sebab setiap permasalahan pasti memiliki solusinya. Tenang saja, hampir setiap mahasiswa mengalami sejumlah masalah seperti di bawah ini. Apa aja sih biasanya permasalahan yang ada di perkuliahan dan bagaimana solusinya? Baik, yang pertama adalah manajemen waktu. Kebanyakan masalah mahasiswa di perguruan tinggi adalah tentang pengaturan waktu. Sebab bila belajar di sekolah, segala mata pelajaran dan kurikulum tentunya sudah teratur rapi oleh pihak pengajar. Sementara untuk belajar di perguruan tinggi,
Anda diharuskan mengatur sendiri bagaimana Anda mengambil mata kuliah di setiap semester. Disinilah pertarungan manajemen waktu dimulai. Solusinya adalah Anda harus bisa memanage waktu Anda sendiri. Anda harus mengetahui sebatas apa Anda menyanggupi jumlah mata kuliah atau satuan kredit semester per semesternya. Konsultasilah dengan tenaga pendidik atau bacalah panduan pendidikan. Yang kedua adalah permasalahan homesick. Nah, ini dia salah satu permasalahan yang kerap dirasakan oleh mahasiswa rantau yang jauh dari keluarga tentunya. Rasa kerinduan yang mendalam pada keluarga dan orang terdekat di rumah kadangkala pastinya mengganggu ketika Anda sedang kuliah. Tapi tenang saja, Anda tidak sendiri. Homesickness bisa menyerang sebagian besar mahasiswa rantau. Tetapi bukan berarti hal ini tidak bisa Anda lalui. Lihatlah teman-teman Anda yang merantau juga atau para alumni yang telah melewati masa-masa berat seperti ini. Solusinya adalah rencanakanlah waktu yang cocok untuk pulang kampung umpamanya, misalnya 1 atau 2 bulan sekali, atau apabila Anda kangen Anda bisa melakukan video call dengan teknologi saat ini yang telah memungkinkan tentunya. Kemudian yang ketiga adalah masalah sosial atau social problem. Bila Anda beruntung, Anda akan banyak mendapatkan teman di kampus tentunya. Namun tantangannya adalah Anda harus bisa pintar membagi waktu dengan tegas dan menolak ajakan teman-teman untuk bersenang-senang di waktu yang tidak tepat. Membangun jaringan memang sangat penting, tetapi tidak perlu over menggunakan waktu bersama-sama teman yang akan menimbulkan masalah baru bagi Anda dan mempengaruhi nilai akademismu. Solusinya adalah luangkan waktu untuk diri sendiri, belajarlah untuk menolak ajakan teman atau hangout bila kondisi tidak memungkinkan. Imbangilah antara menimba ilmu dengan bersenang-senang di luar sana. Mungkin itu salah satu atau beberapa problem dan solusinya yang bisa Anda perhatikan. Kemudian selanjutnya adalah potensi yang diharapkan. Program studi pendidikan bahasa Inggris melaksanakan kegiatan pendidikan dengan menghasilkan profil lulusan yang memiliki potensi karir yang sangat luas di segala bidang, yaitu bidang pekerjaan, termasuk di berbagai bidang potensial lainnya di lingkungan Provinsi Banten, di lingkungan lingkup nasional, dan juga internasional. Baik, dengan penguasaan bahasa internasional di era 4.0 sekarang ini, lulusan S1 pendidikan bahasa Inggris dapat eksis menghadapi kemajuan zaman. Tidak hanya di bidang pendidikan saja tentunya, tetapi lebih luas lagi cakupannya. Kemudian lulusan akan memperoleh gelar sarjana pendidikan yang memiliki fokus utama dalam mengajarkan keterampilan berkomunikasi dan menggunakan salah satu bahasa internasional sehingga memberikan keleluasaannya di seluruh bidang, tidak hanya di bidang pendidikan saja. Next, yaitu the learning process. Baik, di sini dalam proses pembelajarannya dinyatakan dalam 1 tahun akademik yang terdiri dari 2 semester, yaitu semester ganjil dan semester genap. Kemudian di 1 semester, satuan waktu kegiatan yang terdiri dari 14 minggu kuliah efektif yang nanti akan Anda jalani. Kemudian sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program. Next, yaitu SKS. SKS itu apa sih? SKS adalah sistem kredit semester. Sistem penyelenggaraan pendidikan dengan menggunakan satuan kredit semester
untuk menyatakan beban studi mahasiswa, beban kerja dosen, pengalaman belajar, dan penyelenggaraan program. Untuk sarjana S1 pendidikan bahasa Inggris harus ditempuh dengan 144 SKS. Oke. Setiap SKS itu masing-masing ada yang terdiri dari 2, ada yang terdiri dari 3 SKS, bahkan atau lebih. Contohnya skripsi umpamanya bisa saja sampai 6 SKS, ataupun KKN bisa sampai mencapai 4 SKS. Nah, jumlah beban SKS sendiri itu akan mempengaruhi berlangsungnya mata kuliah tersebut. Semakin banyak Anda mengambil mata kuliah yang memiliki beban 3 SKS, maka semakin lama Anda menjalani perkuliahan. Misal, 1 SKS itu terdiri dari 50 menit. Dalam 1 hari Anda mengambil 2 mata kuliah yang memiliki 3 SKS contohnya. Jadi dalam sehari Anda akan menjalani perkuliahan selama 300 menit, kurang lebih seperti itu ya. Baik, selanjutnya. Nah, di dalam pembelajaran di Universitas Valetehan memasuki masa normal COVID-19 ini, kita mulai memasuki pembelajaran melalui offline. Jadi kurang lebih 90% kita akan menjalani offline. Adapun tidak menutup kemungkinan apabila masih bisa di-blended dengan pembelajaran daring, itu masih bisa memungkinkan. Adapun platform yang biasa digunakan dalam pembelajaran daring di Universitas Valetehan biasanya menggunakan UF-Learn ataupun Zoom ataupun Google Classroom. Nah, untuk pembelajaran daring saya rasa Anda sekalian sudah paham ya, walaupun belum pernah mungkin kuliah dalam daring, tapi apa saja yang harus dipersiapkan di dalam pembelajaran daring, yaitu 1 biasanya ada hardware, ada software, ada brainware. Oke. Baik. Selanjutnya kita akan melihat alur pendistribusian surat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Untuk yang pertama kali adalah kita melihat alurnya seperti ini. Mahasiswa atau BEM fakultas melakukan alur tersebut, surat melalui yang pertama adalah koordinasi dengan subak akademik. Kemudian dari subak akademik akan dikembalikan lagi kepada mahasiswa. Kemudian mahasiswa menuju ke bidang non-akademik, setelah itu ke dekan, dari dekan lanjut ke bidang non-akademik lagi, setelah itu balik ke wakil dekan akademik dan non-akademik, kemudian ke kabag bagian akademik, terus dilanjutkan koordinasi dengan bagian subak akademik. Begitulah kira-kira secara umum, yaitu alur pendistribusian surat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Baik, lanjut. Di sini ada proses sistem pembelajaran, yaitu terbagi 2. Ada registrasi administrasi dan registrasi akademik. Di dalam registrasi administrasi, hal ini bertujuan untuk memperoleh kedudukan sebagai mahasiswa yang harus dilakukan setiap awal semester, yaitu dengan ditandai oleh pembayaran kuliah oleh mahasiswa. Nah, itu adalah registrasi administrasi yang harus dijalankan oleh mahasiswa. Kemudian kita beralih ke registrasi akademik. Nah, hal ini bertujuan untuk memperoleh hak untuk mengikuti proses belajar mengajar, ditandai dengan pengisian kartu rencana studi. Jadi nanti adik-adik semua akan menjalankan proses registrasi akademik dan kemudian registrasi administrasi. Kurang lebih seperti itu ya. Lanjut. Di sini ada alur kegiatan registrasi yang perlu Anda ketahui. Yang pertama adalah mahasiswa menerima rincian biaya selama 1 tahun dari bagian keuangan. Kemudian yang kedua, mahasiswa membayar angsuran di bank
yang ditunjuk via ATM, dalam hal ini BNI atau loket BNI. Yang ketiga adalah mahasiswa mendapatkan nomor PIN atau token pada slip pembayaran atau SRUP. Jika terjadi permasalahan pada sistem token, Anda dapat menghubungi bagian keuangan, dan jika terjadi permasalahan pada sistem password, Anda dapat menghubungi bagian akademik. Kemudian yang keempat adalah KRS. Kartu rencana studi ini kemudian Anda print out, lantas ditandatangani oleh PA atau pembimbing akademik, kemudian lanjut ke Kaprodi, Ketua Program Studi. Oke. Dan yang kelima adalah kartu rencana studi yang telah ditandatangani itu harus digandakan sebanyak 2 lembar. Yang keenam, KRS tersebut difotokopi sebanyak 2 lembar, kemudian diserahkan yang asli untuk arsip bagi mahasiswa tersebut. Kopi yang pertama untuk arsip pembimbing akademik dan kopian yang kedua untuk Kaprodi. Baik, yang ketujuh yaitu data KRS online itu dapat dijadikan dasar bagi bagian akademik untuk pembuatan absensi kelas yang digunakan untuk proses kegiatan belajar mengajar oleh setiap dosen. Baik, kita lanjut. Di sini ada kegiatan pembelajaran. Sebelum kegiatan pembelajaran, mahasiswa mendapatkan NIM, yaitu nomor induk mahasiswa. Kemudian ada PA, yaitu pembimbing akademik. Jadi masing-masing mahasiswa nanti akan mendapatkan PA-nya masing-masing, sesuai nanti yang ditetapkan oleh Kaprodi. Kemudian nanti mahasiswa mendapatkan jadwal kuliah. Kemudian nanti ada koordinator mata kuliah, lanjut ada absensi kelas bagi mahasiswa yang tidak registrasi sampai batas waktu yang ditentukan, maka tidak tercantum dalam absensi kelas. Oke, kita lanjut. Di sini pula ada kegiatan pembelajaran program MBKM. Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dalam hal ini kegiatan MBKM yaitu untuk menyiapkan mahasiswa menjadi sarjana yang tangguh, adaptif, dan selaras dengan kebutuhan zaman, serta siap menjadi pemimpin di masa depan dengan semangat kebangsaan yang tinggi. Adapun program MBKM tersebut, hal ini diharapkan dapat menghasilkan lulusan yang berkualitas dengan penguasaan kompetensi yang holistik antara kompetensi non-teknis atau soft skill dan teknis atau hard skill, sehingga mampu bekerja dengan profesional sesuai dengan disiplin ilmu yang Anda kuasai. Kemudian program MBKM ini juga mengharapkan mencetak lulusan yang memiliki kompetensi yang relevan dan aktual dengan tuntutan masyarakat, khususnya dunia usaha dan industri. Jadi memang untuk semester ini Universitas Valetean mulai memberlakukan program MBKM di kampus. Jadi nanti adik-adik sekalian akan menjalani program MBKM tersebut. Tetap semangat demi mengembangkan kompetensi Anda, khususnya S1 program studi pendidikan bahasa Inggris. Baik, kita lanjut. Nah, di sini ada evaluasi. Evaluasi ini dilakukan secara berkala dan dapat berbentuk kuis, ujian, pelaksanaan tugas, atau pengamatan sikap mahasiswa oleh dosen. Nah, di sini evaluasi juga ujian dapat diselenggarakan melalui ujian semester. Jadi tentunya ya semua pembelajaran pasti ada evaluasinya. Lanjut, yaitu kita melihat di sini ada ujian semester, exam, yaitu ada 2, yaitu ujian tengah semester dan ujian akhir semester.
Baik, nah di sini ada midterm exam atau UTS. Nah, UTS ini adalah setelah mengikuti pembelajaran kurang lebih 7 pertemuan, maka diadakanlah ujian tengah semester. Nah, di sini persyaratan UTS adalah mahasiswa yang telah melakukan registrasi akademik tentunya. Kemudian kita lanjut ke final examinations atau UAS. Setelah mengikuti pembelajaran selama kurang lebih 14 pertemuan, maka diadakanlah UAS. Persyaratan UAS yaitu kehadiran 75% sampai dengan 79% itu dapat penugasan tambahan maksud saya. Kemudian 75% tidak diperkenankan untuk mengikuti UAS, dianggap tidak pernah mengikuti kuliah pada mata kuliah yang bersangkutan. Kemudian yang berikutnya adalah lunas angsuran yang telah ditetapkan oleh universitas, kemudian kehadiran kuliah itu lebih dari 80%, itu baru bebas mengikuti UAS. Jadi tolong adik-adik perhatikan mengenai prasyarat mengikuti UAS dan menjadi concern ya untuk prasyarat ini. Kemudian lanjut, di sini ada evaluations atau penilaian yaitu kita ada beberapa kategori penilaian, yaitu huruf A atau angka. Di sini A 4,0, rentangnya antara 86 sampai 100 nilainya. Kemudian ada A- di 3,7, rentang nilainya di 80 sampai dengan 85. Lanjut ada B+, di situ di angka 3,3, rentang nilainya 75 sampai dengan 79. Kemudian lanjut ada B, yaitu di angka 3,0, yaitu rentangnya di 70 sampai dengan 74. Lanjut ada B-, di situ angkanya ada 2,7, rentangnya di 64 sampai dengan 69. Ada C, yaitu di 2,3, rentang nilai di 58 sampai dengan 63. Nah, ada D pula, yaitu di angka 2,0, rentangnya di 51 sampai dengan 57. Kemudian yang paling terakhir atau yang paling rendah adalah E, yaitu angkanya 00 atau kurang dari 50 di rentang nilainya. Saya harapkan Anda semua tidak pernah mengalami nilai D atau E ya, karena ada batas minimal untuk Universitas Valencian yaitu di B-. Jadi tolong diperhatikan. Baik, di sini kita melihat apabila mahasiswa nilainya kurang dari standar minimal, yaitu standar minimal kita yaitu 64, maka akan diberikan kesempatan untuk 1. Mengikuti uji ulang atau HER dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh UF. Kemudian ada pula mengadakan SP yaitu semester pendek dengan ketentuan yang telah ditentukan oleh UF. Yang ketiga yaitu mengikuti perkuliahan yang akan datang dengan mengulang. Jadi saya harapkan kepada calon mahasiswa jangan sampai kalau bisa jangan sampai mengikuti yang 3 ini. Jadi kita harus fighter dalam belajar ya. Jadi berusaha mendapatkan skor atau nilai yang baik ya. Oke, di sini ada info yudisium, yaitu penetapan hasil studi mahasiswa pada suatu program tertentu. Mahasiswa dinyatakan lulus suatu program studi bila nilai minimal setiap mata kuliah adalah B- dengan rincian sebagai berikut. Lulus semua mata kuliah, memiliki IPK sekurang-kurangnya 2,75. Tidak ada pinjaman alat lab dan buku perpustakaan. Kemudian telah menyusun atau menulis dan menyerahkan laporan tugas akhir atau sejenisnya
yang dipersyaratkan dan telah diuji di hadapan sidang. Jadi itu adalah kurang lebih info yudisium yang harus Anda ketahui. Baik, di sini kita akan melihat bagaimana kategori nilai-nilai nanti yang akan Anda dapatkan, yaitu diumumkan dengan predikat sebagai berikut. Contoh, IPK di rentang di 3,51 sampai dengan 400, yaitu predikatnya sebagai cum laude. Kemudian IPK 2,76 sampai dengan 3,50, predikatnya sangat memuaskan. Kemudian yang terakhir yaitu IPK dengan nilai 2,01 sampai dengan 2,75 dengan predikat memuaskan. Nah, yang terakhir yang pastinya Anda yang Anda impi-impikan tentunya setelah lulus dari Universitas Valetan, yaitu wisuda ya. Wisuda merupakan pengakuan akademik terhadap para lulusannya yang telah menyelesaikan pendidikannya. Wisuda dilakukan dan diikuti oleh mahasiswa yang telah lulus yudisium. Kemudian mahasiswa yang telah diwisuda berhak menyandang gelar atau sebutan profesional sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian yang terakhir, mahasiswa yang telah diwisuda berhak mendapatkan ijazah dan transkrip nilai. Oke, nah ini adalah salah satu catatan yang Anda harus ketahui pula. Di sini ada turun tingkat atau drop out. Yang pertama yaitu IPK kurang dari 2,00 selama 2 semester berturut-turut, Anda tidak berhak mengambil mata kuliah semester berikutnya. Kemudian 2 semester berturut-turut, mahasiswa tidak melakukan registrasi atau cuti sepihak oleh Universitas Valetehan. Kemudian yang ketiga adalah 3 semester berturut-turut mahasiswa tidak registrasi dianggap mengundurkan diri atau keluar. Dan yang terakhir, IPK kurang dari 200 selama 4 semester berturut-turut, itu nanti akan diadakan pemutusan studi atau drop out. Oke. Jadi tolong diperhatikan kepada calon-calon mahasiswa Universitas Valetehan, mohon diperhatikan jangan sampai nanti kita termasuk salah satu dari poin-poin tersebut. Oke. Nah, di sini adalah ada kegiatan, Anda bisa lihat bahwa di sini ada beberapa kegiatan studi banding Universitas Valetehan ke Untirta. Kemudian kita mengadakan kerjasama dengan beberapa lembaga kursus, diantaranya IF, English First, dan Enter dalam rangka pengembangan wawasan khususnya di bidang pendidikan bahasa Inggris. Baik, sebagai penutup, saya ingin mengutip salah satu pernyataan dari tokoh dunia, yaitu Nelson Mandela. Pendidikan adalah senjata paling mematikan di dunia, karena dengan pendidikan Anda dapat mengubah dunia. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.